Kami dari kelompok 7 akan membahas tentang strategi diversifikasi dan strategi defensif. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Krisna Putrasani dengan NIM 2005513038. Ada Immanuel Vector dengan NIM 2205516018. Penjelasan pertama, kita membahas tentang strategi perdagangan melindungi pasar, posisi, dan keunggulan kompetitif. Di pasar yang kompetitif, semua perusahaan tunduk pada tantangan ofensif dari saingan. Tujuan dari strategi defensif adalah untuk menurunkan risiko diserang, melemahkan dampak dari setiap serangan yang terjadi, dan mendorong penantang untuk mengarahkan usaha mereka ke lawan lainnya. Sementara, strategi defensif biasanya tidak meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan. Mereka pasti dapat membantu membentengi posisi kompetitif perusahaan, melindungi sumber daya dan kemampuan yang paling berharga dari peniruan, dan mempertahankan keunggulan kompetitif apapun yang mungkin dimilikinya. Berikut adalah strategi pertahanan yang dibentuk. Yang pertama adalah memblokir jalan terbuka untuk penantang. Yang kedua adalah memberi sinyal kepada penantang bahwa kemungkinan terjadi pembalasan. Memblokir jalan terbuka untuk menantang. Pendekatan yang paling sering digunakan untuk mempertahankan posisi perusahaan saat ini melibatkan tindakan untuk membatasi serangan kompetitif oleh penantang. Sejumlah rintangan dapat diletakkan di jalur calon penantang dengan memperkenalkan fitur baru, dengan menambah model baru, atau memperluas produk penantang. Itu dapat menggagalkan upaya saingan untuk menyerang dengan harga lebih rendah dengan mempertahankan opsi harga ekonomisnya sendiri. Itu dapat mencoba untuk mencegah pembeli mencoba merek pesaing dengan membuat pengumuman awal tentang produk baru yang akan datang atau perubahan harga yang direncanakan. Yang terakhir ada defender, dapat memberikan diskon volume atau ketentuan pembiayaan yang lebih baik kepada dealer atau distributor untuk mencegah mereka bereksperimen dengan pemasok lain. Selanjutnya adalah memberi sinyal kepada penantang bahwa kemungkinan terjadi pembalasan. Tujuan memberi sinyal kepada penantang bahwa pembalasan yang kuat kemungkinan terjadi jika serangan adalah untuk mencegah penantang menyerang atau mengalihkan mereka ke opsi yang tidak terlalu mengancam. Tujuan manapun dapat dicapai dengan memberikan penantang tahu pertempuran akan menelan biaya yang lebih dari nilainya. Calon penantang dapat ditandai dengan yang pertama, mengumumkan secara terbuka komitmen manajemen untuk mempertahankan pangsa pasar perusahaan ini. Yang kedua adalah secara terbuka meningkatkan perusahaan pada kebijakan untuk menyesuaikan persyaratan atau harga pesaing. Yang ketiga adalah mempertahankan peti perang uang tunai dan surat berharga. Yang keempat adalah sesekali membuat tanggapan balik yang kuat terhadap gerakan pesaing yang lemah untuk meningkatkan citra perusahaan sebagai pembela yang tangguh. Menentukan langkah strategis perusahaan. Potensi keuntungan penggerak pertama. Pionir pasar dan jenis penggerak pertama lainnya biasanya menanggung resiko dan biaya pengembangan yang lebih besar daripada perusahaan yang bergerak di belakangnya. Jika pasar merespon penggerak awalnya dengan baik, pionir akan mendapatkan keuntungan dari posisi monopoli yang memungkinkannya memulihkan biaya investasinya dan menghasilkan laba yang menarik. Jika langkah perintis perusahaan memberinya keunggulan kompetitif yang dapat dipertahankan bahkan setelah perusahaan lain memasuki ruang pasar, keunggulan penggerak pertama akan lebih besar lagi. Keunggulan penggerak pertama. Yang pertama, saat merintis membantu membangun reputasi perusahaan dan menciptakan loyalitas merek yang kuat. Yang kedua, ketika pelanggan penggerak pertama, setelah itu akan menghadapi biaya peralihan yang signifikan. Yang ketiga, ketika perlindungan hak properti menggagalkan peniruan cepat dari langkah awal. Yang keempat, saat keunggulan awal memungkinkan penggerak pertama bergerak ke bawah kurva pembelajaran di depan para pesaing. Yang kelima, ketika penggerak pertama dapat menetapkan standar. Selanjutnya ada potensi keuntungan penggerak terlambat atau kerugian penggerak pertama. Yang pertama, ketika biaya merintis relatif tinggi terhadap manfaat yang diperoleh oleh pengikut yang meniru dapat memperoleh manfaat serupa dengan biaya yang jauh lebih rendah. Yang kedua, ketika produk inovator agak primitif dan tidak memenuhi harapan pembeli, sehingga memungkinkan pengikut dengan produk bekinerja lebih baik memenangkan pembeli yang kecewa dari pemimpin. Yang ketiga, ketika ketidakpastian pasar membuat sulit untuk memastikan apa yang pada akhirnya akan berhasil, membiarkan penggerak yang terlambat menunggu sampai kebutuhan ini diklarifikasi. Yang keempat, ketika loyalitas pelanggan terhadap pelopor rendah dan keterampilan pengetahuan dan tidak penggerak pertama mudah ditiru atau bahkan dilampaui.
Selanjutnya ada memperkuat pasar perusahaan posisi melalui lingkup operasionalnya. Terdiri dari ruang lingkup firma, horizontal dan vertikal. Yang pertama ada ruang lingkup firma, mengacu pada berbagai aktivitas yang dilakukan perusahaan secara internal, luasnya penawaran produk dan layanan, luasnya kehadiran pasar geografisnya dan bauran bisnisnya. Selanjutnya ada lingkup horizontal adalah rentang segmen produk dan jasa yang dilayani perusahaan dalam pasar fokusnya. Terus yang terakhir ada lingkup vertikal adalah sejauh mana aktivitas internal perusahaan mencakup rentang aktivitas yang membentuk keseluruhan sistem rantai industri, mulai dari produksi bahan mentah hingga penjualan akhir dan aktivitas layanan. Itu merger dan akuisisi horizontal strategi. Untuk memasuki sub ini kita terlebih dahulu harus mengetahui pengertian dari merger dan akuisisi. Pengertian dari merger dan akuisisi tersebut adalah opsi strategis yang banyak digunakan untuk memperkuat posisi pasar perusahaan. Penggabungan adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan menjadi satu entitas perusahaan. Dengan perusahaan yang baru dibuat sering menggunakan nama baru. Sebuah akuisisi adalah kombinasi di mana satu perusahaan pengakuisisi membeli dan menyerap operasi perusahaan lain yang diakuisisi. Perbedaan antara merger dan akuisisi lebih berkaitan dengan rincian kepemilikan, kontrol manajemen, dan pengaturan keuangan daripada strategi dan keunggulan kompetitif. Strategi merger dan akuisisi biasanya bertujuan untuk mencapai salah satu dari 5 tujuan berikut. Yang pertama, menciptakan operasi yang lebih hemat biaya dari perusahaan gabungan. Yang kedua, memperluas cakupan geografis perusahaan. Yang ketiga, memperluas bisnis perusahaan ke dalam kategori produk baru. Yang keempat, mendapatkan akses cepat ke teknologi baru atau sumber daya dan kemampuan lainnya. Yang kelima, yang terakhir, yaitu untuk memimpin konvergensi industri yang batas-batasnya dikaburkan oleh perubahan teknologi dan peluang pasar baru. Selanjutnya ada strategi integrasi vertikal. Perusahaan yang terintegrasi secara vertikal adalah salah satu yang berpartisipasi dalam berbagai tahap sistem rantai nilai industri. Jadi, jika pabrikan berinvestasi dalam fasilitas untuk memproduksi komponen suku cadang yang sebelumnya dibeli dari pemasok, atau jika membuka rantai toko retailnya sendiri untuk melewati distributor sebelumnya, ia terlibat dalam integrasi vertikal. Hubungan dari strategi integrasi vertikal. Di bawah kondisi yang tepat, strategi integrasi vertikal dapat menambah kemampuan teknologi perusahaan secara material, memperkuat posisi kompetitif perusahaan, dan meningkatkan profitabilitasnya. Yang pertama, mengintegrasikan ke belakang untuk mencapai daya saing yang lebih besar, dan keuntungan yang kedua yaitu mengintegrasikan ke depan untuk meningkatkan daya saing. Untuk kerugian dari strategi integrasi vertikal ada 3. Integrasi vertikal memiliki beberapa kelemahan substansial di luar potensi konflik saluran. Kelemahan yang paling serius dari integrasi vertikal mencakup masalah-masalah. Yang pertama, seringkali perusahaan yang terintegrasi secara vertikal lambat untuk mengadopsi kemajuan teknologi yang efisien. Yang kedua, integrasi vertikal dapat menghasilkan kurang fleksibel dalam mengakomodasi pergeseran preferensi pembeli. Dan kerugian yang terakhir yaitu integrasi vertikal menimbulkan segala macam masalah pencocokan kapasitas. Selanjutnya yaitu ada strategi outsourcing, penyemputan lingkup operasi.
Berbeda dengan strategi integrasi vertikal, strategi outsourcing mempersempit ruang lingkup operasi bisnis dalam hal aktivitas apa yang dilakukan secara internal. Pengalih-dayaan melibatkan mengontrakkan aktivitas rantai nilai tertentu yang biasanya dilakukan sendiri ke vendor luar. Risiko aktivitas rantai nilai outsourcing. Bahaya terbesar outsourcing adalah bahwa perusahaan akan mengembangkan jenis kegiatan yang salah dan dengan demikian menghilangkan kemampuannya sendiri. Aliansi dan kemitraan strategis. Aliansi strategis adalah perjanjian formal antara dua atau lebih perusahaan terpisah di mana mereka setuju untuk bekerja secara kolaboratif menuju beberapa tujuan yang relevan secara strategis. Biasanya, mereka melibatkan tanggung jawab keuangan bersama, kontribusi bersama sumber daya dan kemampuan, risiko bersama, kendali bersama, dan saling ketergantungan. Strategis, bukan sekedar pengaturan bisnis yang nyaman jika aliansi tersebut memenuhi salah satu tujuan berikut. Yang pertama, memfasilitasi pencapaian tujuan bisnis yang penting. Yang kedua, membantu membangun, memperkuat, atau mempertahankan kompetensi inti atau keunggulan kompetitif. Yang ketiga, membantu memperbaiki kekurangan sumber daya penting atau kelemahan kompetitif. Yang keempat, membantu bertahan dari ancaman persaingan atau mengurangi risiko yang signifikan terhadap bisnis perusahaan. Yang kelima, meningkatkan daya tawar atas pemasok atau pembeli. Yang keenam, membantu membuka peluang pasar baru yang penting. Yang terakhir, yaitu untuk mempercepat pengembangan teknologi baru atau inovasi